Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami ya Tuhan. Sungguh benar pujian ini bahwa kami ini adalah bejana, tanah liat yang rentan sekali dengan banyak hal ya Tuhan. Kami bisa pecah, namun kami percaya bahwa hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Dan pada saat kesempatan sore hari ini kami mau Tuhan bejana hati kami ini diisi dengan firman Tuhan. Bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu, supaya damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan kami bersama dalam pelayanan pada petang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, salam. Puji nama Tuhan ya. Kita boleh kembali bersama dalam kesempatan sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu hidup kita sebagai tanah liat ini, sebagai bejana ini dibentuk oleh Tuhan Yesus. Saya menjadi bejana yang indah, bejana yang berkenan kepada Tuhan, bejana yang diisi dengan air rohani, air kekal Tuhan. Ya, kita akan lihat Alkitab kita. Mari kita baca bersama Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-27. Yesaya pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 akan saya bacakan. Israel diselamatkan ya, adalah perikop dari keseluruhan pasal 27 ini. Tetapi kita akan ambil ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat akan menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, tema dalam kesempatan sore hari ini adalah tema umum gereja kita pada minggu ini, yaitu mencari damai dengan Tuhan. Ya, di sini tadi sudah ada yang ikut pagi, ya belum ada ya. Pada sore hari ini saya ingin membawakan renungan firman Tuhan berjudul mencari damai dengan Tuhan. Ya, damai adalah kunci kebahagiaan setiap orang. Ya, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Tetapi kadangkala kebahagiaan yang diidamkan, ya, dicari oleh manusia itu adalah kedamaian menurut ukurannya. Sebagai satu contoh, ya, hidupnya enjoy tanpa masalah, ya, hidupnya dipenuhi dengan berkat materi, banyak teman, banyak relasi, tidak ada pertengkaran. Nah, dari situ timbul damai. Tetapi apakah damai di sini adalah damai seperti itu? Bukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, damai adalah kunci kebahagiaan, dan setiap orang yang ingin bahagia, ia harus memiliki damai. Ia harus mencari dan menemukan damai itu dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Ya, damai, saudara-saudara, adik-adik, adalah dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada umat Israel, ya, sebagai umat pilihan Tuhan. Dijanjikan sebagai bagian dari banyak perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian lama, ya, imam-imam juga diperintahkan oleh Tuhan untuk mengucapkan damai, bagian dari berkat kepada umat Israel. Jadi damai di sini sangat begitu penting. Bahkan dalam korban-korban perjanjian lama diadakan satu korban untuk memperoleh damai. Ya.
Damai dengan sesama, korbannya begini-begini. Kalau damai dengan Tuhan, korban penebus dosa, korbannya harus begini-begini. Sesuai dengan ketentuan. Dan dengan itu damai diperoleh. Ya. Dalam perjanjian lama sudah sangat begitu jelas bahwa damai dibutuhkan oleh manusia. Karena damai adalah kunci kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan pada pokoknya bahwa Tuhan sendiri menjanjikan damai sejahtera atas Israel. Dan ini diikat dalam perjanjiannya dengan Daud dan akan terlaksana dengan dari keturunannya sendiri yang melakukan pemerintahan Israel dengan jaya dari keturunan Daud sendiri. Ya. Dialah yang nanti akan disebut sebagai Raja Damai. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, nubuat damai di sana diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau Raja Damai dari keturunan Daud itu datang dan memerintah atas Israel. Tetapi jauh sebelum itu, kalau kita kembali kepada peristiwa di Eden, kita akan melihat bahwa manusia yang di Eden itu memiliki kelimpahan berkat, ya. Kelimpahan berkat damai sejahtera bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Tetapi berkat damai sejahtera yang dimiliki oleh manusia pertama itu, Adam dan Hawa itu, menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi kacau oleh karena ular tua. Nah, di sini saudara-saudara, maka damai Tuhan itu dijanjikan. Nanti kepala ular itu akan diremukkan, ya. Kepala ular itu akan diremukkan dan damai akan terjadi dari keturunan si perempuan itu. Perempuan dari yaitu Hawa itu, ya. Dan keturunan ini saudara-saudara mengarah kepada kalau kita baca dalam Yesaya ini kepada Daud, nanti keturunannya dan keturunannya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Coba kita tengok dulu di dalam Yesaya pasal 9, ya. Pasal 9 ayatnya yang ke-5. Ini ayat yang tidak asing, ya. Ayat yang sangat tidak asing. Setiap kali Natal kita mendengar berita ini, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Raja Damai di sini adalah, kalau menurut nubuat, adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat dengan seksama pasal 27 ini, ya, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya. Di sini saudara-saudara, adik-adik, ada suatu ciri sastra profetis, ya. Ciri sastra profetis itu mengandaikan suatu waktu di depan, bahwa di depan nanti akan terjadi begini, begini, dan begini. Dalam konteks pasal 27 ini, bahwa di hari ke depan nanti akan terjadi, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, yang besar dan kuat atas Leviathan, ular yang meluncur, atas Leviathan, ular yang melingkar, dan akan membunuh ular naga yang di laut. Leviathan apa ini, ya? Kalau ada di sini membaca kamus, ya, Leviathan ini adalah istilah kuno dalam sastra Israel, ya, yang menunjuk kepada suatu yang sebenarnya menunjuk kepada hakikat dari kuasa kegelapan, ya, kuasa setan, kuasa iblis. Yang lebih gampangnya iblis itu sendiri. Jadi Leviathan ini adalah iblis, dan pada waktu itu, pada saat Tuhan akan menyatakan penghukumannya kepada Leviathan itu, disitulah saudara-saudara, adik-adik, damai sejahtera akan mengalir. Damai sejahtera akan menjadi milik kita. Damai sejahtera akan menjadi milik adik-adik di tempat ini. Amin. Amin, gitu loh, ya. Jangan malu-malu untuk bilang amin. Ini firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan itu iya dan amin, ya. Puji nama Tuhan. Lalu kapan hari yang dikatakan ditunjuk? Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman.
Kalau kita lihat ya di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Yesaya ini, kitab Yesaya ini berjumlah 66 ya. Ya, 66. Ini adalah sesuatu yang ajaib ya. Kalau bukan Tuhan yang mengesahkan dan menulis firman Tuhan ini, tidak akan pernah mungkin kita menemukan betapa indahnya kitab Yesaya ini dalam terang perjanjian baru. Kitab Yesaya itu 66. Nah, sementara Alkitab kita juga 66. Bagian perjanjian lama 39, lalu bagian perjanjian baru berapa? Berapa perjanjian baru? Di sekolah minggu saya tahu. Berapa perjanjian baru? 27. Kalau kita lihat ya pasal 39 dari Yesaya ini, ya kita lihat sebentar nanti supaya adik-adik akan jelas dan tahu dari tema kita pada saat sore hari ini ya. Yesaya pasal yang ke-39 ini sebagai bagian pertama ya. Lalu mulai dari pasal 40 sampai ayat pasal 66 itu bagian kedua. Nah, ini menunjuk kepada perjanjian baru. Dan ceritanya pun juga memiliki kesan-kesan yang sangat luar biasa, yang indah. Kalau perjanjian kalau dalam pasal 1 sampai pasal 39 kita lihat janji-janji Tuhan. Ya seperti yang kita baca tadi dalam ayat pasal 27. Ayat 1 sampai yang kelima dan seterusnya tentunya. Lalu ayat 40 ini adalah pernyataan keselamatan itu ya. Ya di sana didahului dengan berita kelepasan. Nanti kalau adik-adik baca di rumah ya, pasal 40 sampai pasal terakhir kita akan menemukan bagaimana nubuat ini digambarkan dengan jelas bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan menjadi nyata dan dilaksanakan secara sempurna oleh hamba Tuhan. Ya di dalam kitab Yesaya kalau adik-adik membaca frase atau istilah hamba Tuhan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 50 dan seterusnya, kita lihat di sana hamba Tuhan yang menderita. Nah, hamba Tuhan yang menderita ini adalah Tuhan Yesus yang berusaha untuk menggenapkan seluruh perjanjian damai itu, supaya setiap orang yang percaya mencari damai itu menemukan di dalam Dia, ya, menemukan di dalam Dia. Kalau kita di dalam Yesaya, ya, hamba Yahweh yang menderita itu, hamba Tuhan yang menderita itu rupanya tidak elok, ya. Bahkan sudah tidak lagi nampak seperti wajah anak manusia. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, Yesus dalam luka-lukanya demi kita itu sungguh sangat mengerikan. Artinya bahwa kalau kita benar-benar melihat bagaimana Yesus disalibkan, menderita untuk kita, orang mentolong ya, tidak tega melihat Yesus. Saya yakin adik-adik di sini yang menerima damai Tuhan yang dikerjakan melalui salib Tuhan itu, kalau dapat benar-benar membayangkan dan menghayati bagaimana Tuhan itu menderita untuk kita, yang remuk redam untuk kita, supaya damai sejahtera itu milik kita, adik-adik akan lebih sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berbakti, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, kita kembali di dalam ayatnya, pasalnya yang ke-27. Ya, damai sejahtera adalah kunci kebahagiaan setiap manusia. Tetapi seringkali kita salah mengimpikan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang kita impikan adalah damai sejahtera yang berbeda dengan Tuhan yang mau. Karena damai sejahtera yang dimaksud dalam kitab suci bukan suasana tenang, bukan suasana tanpa gangguan, bukan suasana tanpa masalah. Tetapi mungkin bisa kita dalam gangguan,
dalam masalah, tetapi damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, karena damai sejahtera di sini tidak berbicara tentang itu, tetapi berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayatnya, kitab Roma, ya, kitab Roma pasal 5. Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Sampai ayat yang kedua saja, ya. Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita mendapatkan damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah katakan, marilah datang padaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan inilah damai sejahtera. Kelegaan itu adalah kelepasan. Kita memiliki hubungan status yang baik yang datang dari Tuhan. Dan siapapun tidak akan dapat menemukan damai sejahtera ini saat mereka mencari, kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mencari damai dengan Tuhan. Ya, agak aneh ya, mencari damai dengan Tuhan. Ada apa dengan istilah dengan di sini, ya? Kalau kita lihat di dalam teologi Roma, kita akan menemukan istilah ini. Dengan itu dalam bahasa Inggris with, ya. Dengan. Kalau kita baca ini maturity in Christ, ya. In ini sebenarnya sama dengan with. Dengan artinya bahwa dengan Tuhan dan di dalam Tuhan kita menemukan damai sejahtera. Dan di dalam Tuhan dan bersama Yesus, di situ kita dapat bertumbuh menjadi dewasa. Artinya bahwa satu-satunya kunci, satu-satunya jalan adalah dengan percaya kepada Yesus yang telah disalibkan bagi kita. Dalam ayat pasal 27 ayat pertama, Tuhan pada saat melaksanakan hukumannya dengan pedangnya ini adalah peristiwa di kayu salib. Pada saat Yesus di kayu salib, disitulah penghukuman kepada kuasa setan telah dijatuhkan. Dan kuasa setan tidak punya kekuatan untuk melawan umat miliknya. Di sini digambarkan sebagai kebun anggur yang elok. Kebun anggur ini menjadi elok saat Leviathan ini dihukum oleh Tuhan. Dan adik-adik ketahui, pada saat Yesus digantung di kayu salib, pada saat Yesus ditambuk, pada saat Yesus ditempeling, pada saat Yesus dipukul, sebenarnya Yesus ingin membebaskan kita. Sebenarnya Yesus ingin memberikan damai sejahtera kepada kita, supaya kebun anggur itu boleh berkenan kepada Tuhan. Kebun anggur itu indah di mata Tuhan. Kebun anggur itu menjadi elok di hadapan Tuhan, karena kebun anggur ini adalah milik Tuhan. Setelah peristiwa itu, bangsa Israel, ya, mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, dia tetap akan dihukum. Di sini dikatakan bahwa kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku, maka ia akan menemukan Yesus Kristus. Jadi, sejak peristiwa di mana Allah menyatakan hukuman kepada orang berdosa di dalam diri Yesus Kristus di puncak kayu salib itu, disitulah kebebasan kita miliki. Dan disitulah jalan satu-satunya kita menerima damai sejahtera, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Yesus katakan, kalau adik-adik di sini mencari damai sejahtera, mau berdamai dengan Tuhan, jalannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya adik-adik di sini sudah hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan mencari damai dengan Tuhan. Kalau bersama Tuhan, dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan, ini artinya bahwa Tuhan itu mencakup segala sesuatu
dan di luar Dia tidak ada yang dapat menemukan damai sejahtera. Prinsipnya adalah damai sejahtera di sini tidak berbicara tentang situasi yang kita alami dalam dunia ini, karena kita miskin, karena kita kekurangan, karena kita memiliki masalah banyak hal. Tidak tahu, ada di sini masalahnya berbeda konteksnya dengan saya, dengan Bapak Gondo, pembina dari adik-adik di sini. Tetapi bahwa damai sejahtera ini adalah status hubungan baik adik-adik dengan Tuhan. Kalau adik-adik di sini memiliki hubungan yang baik, damai sejahtera Tuhan yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus itu, maka tak peduli masalah apapun datang, kita tetap dapat menanggungnya, karena Dialah yang memberi kekuatan kepada kita, damai sejahtera kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kesempatan sore hari ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, tidak serentak antara tidak dan iya. Untuk itulah kami percaya, kami berharap seperti pemazmur, oleh karena firman-Mu aku percaya. Dan kami bersyukur atas damai sejahtera-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami memiliki jalan masuk kepadamu untuk berhubungan dengan Engkau, untuk melayani Engkau pada petang hari ini. Semuanya hanya kami terima di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati disalibkan, yang melalui Dia, melalui korbannya, telah melenyapkan, telah mematahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Haleluya, amin. Kita serahkan kepada pengurus.